Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niken Ayu Fitria, NIM A7101901909, kelas F. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS praktikum jaringan komputer. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Nah, perbedaan hub, switch, dan router. Hub, suatu perangkat yang memiliki banyak port yang akan menghubungkan beberapa node komputer sehingga membentuk suatu jaringan pada topologi star. Kemudian untuk switch digunakan untuk menghubungkan informasi dari satu komputer ke komputer lainnya secara spesifik. Switch diibaratkan sebagai sebuah lalu lintas data menggunakan alamat MAC address. Kemudian router perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sejumlah jaringan komputer dengan mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan tujuannya melalui proses routing. Selanjutnya, perbedaan hub, switch, dan router lainnya yaitu kemampuan hub bekerja di layer 1, untuk switch di layer 2, dan router di layer 3. Mekanisme pengenalan alamat, hub tidak mengenal alamat, switch mengenal alamat hardware MAC address, dan router mengenali alamat software IP address. Kemudian untuk fungsi utama, hub menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Untuk switch menghubungkan dua segmen atau lebih, dan router menghubungkan dua jaringan atau lebih. Untuk metode pengiriman data, untuk metode pengiriman data, untuk hub broadcast ke semua port, kemudian switch kirim ke port yang terhubung dengan MAC address tujuan. Untuk router kirim ke port yang terhubung dengan IP tujuan. Nah, untuk portnya sendiri hub ini multiport, switch juga multiport, router pun juga multiport. Nah, varian dari hub yaitu tidak ada, kemudian untuk switch manageable dan multilayer. Untuk router wireless router. Nah, selanjutnya kegunaan hub, switch, dan router. Nah, kegunaan hub yang pertama yaitu membantu memecah jaringan dari satu server ke beberapa komputer yang terkoneksi dalam suatu jaringan. Kemudian, melakukan transfer paket data dari server ke komputer klien. Nah, yang ketiga itu aktif hub memperkuat sinyal transmisi paket data dari server menuju komputer klien yang mana mampu menghindari gangguan dan proses transfer data yang lambat pada jaringan LAN. Kemudian kegunaan dari switch yaitu yang pertama mempelajari alamat atau address learning, yaitu berfungsi untuk mendapatkan MAC address dari perangkat yang terkoneksi. Yang kedua, meneruskan data frame atau forwarding, suatu proses meneruskan paket frame dari satu port ke port tujuan. Nah, yang terakhir nih, looping avoidance, yang berguna sebagai pencegahan data yang berputar di jaringan port dan tidak sampai kepada tujuan. Nah, kegunaan router yaitu ada dua. Yang pertama, membagi atau mendistribusikan IP address, baik itu secara statik maupun DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol kepada komputer yang terhubung ke router. Yang kedua, menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, jelaskan kegunaan dari bridge, sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat bridge. Nah, bridge adalah alat yang digunakan menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Yang pertama, berfungsi menghubungkan dua buah LAN yang sejenis sehingga dapat memiliki satu LAN yang jauh lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Yang kedua,
Bridge dapat menghubungkan beberapa jaringan terpisah, baik tipe jaringan yang sama maupun berbeda, seperti Ethernet dan Fast Ethernet. Nah, yang ketiga, dapat menghubungkan dua LAN yang kedua-duanya menggunakan metode transmisi baseband atau broadband ataupun LAN dengan baseband dan LAN dengan broadband atau metode akses CSM atau CD dengan token, passing, dan sebagainya, tergantung pada jenis port yang digunakan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, berikan penjelasan bagaimana Simple QU kegiatan bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Nah, Simple QU adalah salah satu metode untuk melimit bandwidth, yaitu dengan cara membagi bandwidth dari skala kecil sampai menengah. Kemudian, Simple QU digunakan untuk mengatur bandwidth upload dan download setiap user. Jadi, admin dapat melimit target user tertentu menggunakan IP address. Selain IP address, network address juga dan interface jaringan dapat diatur bandwidth-nya menggunakan Simple QU. Selanjutnya, cara kerja Simple QU. Yang pertama, setiap antrian akan diproses sesuai aturan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang kedua, mengatur aliran paket data secara dua arah atau bidireksional. Nah, yang ketiga, membatasi traffic berdasarkan IP address. Selanjutnya, satu antrian dapat membatasi traffic dua arah sekaligus, upload atau download. Dan Simple QU akan diproses lebih dulu dibandingkan QU3 jika digunakan secara bersamaan. Kemudian mendukung penggunaan PCKey sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Menerapkan antrian yang ditandai melalui paket firewall manager. Kemudian pengaturannya sederhana dan statis. Simple QU mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Yang pertama, semua paket akan diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap QU yang ada. Sebelum paket menuju komputer yang dituju, pada QU3 semua paket melewati traffic secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Simple QU menghasilkan delay yang lebih lama. Kemudian yang kedua, mengatur aliran paket data secara bidireksional dua arah, baik unduh maupun unggah. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Langkah yang pertama, buka menu IP, kemudian hotspot, lalu masuk ke hotspot setup. Nah, dapat dilihat gambarnya seperti yang sudah saya cantumkan ini. Nah, disinilah tahap konfigurasi inti hotspot mikrotik. Kita akan dituntun oleh menu dialog wizard untuk setup hotspot mikrotik. Silakan klik yang sudah saya katakan tadi. Kemudian langkah yang kedua, kita memilih hotspot interface. Untuk menentukan interface mana yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan layanan hotspot. Pilih interface yang sudah ada. Kita hubungkan ke access point AP dan kita pilih WLAN 1 ya. Selanjutnya tekan klik next ini ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jika interface WLAN 1 sudah terdapat IP, maka langkah kedua ini secara otomatis terisi IP yang ada di WLAN 1, tetapi jika belum terpasang maka kita bisa menentukan IP-nya di langkah yang ketiga ini, kemudian klik next. Selanjutnya menentukan pool DHCP server atau range IP address yang akan diberikan otomatis kepada user atau klien. Pool yang saya buat di sini mulai dari 192.168.100
sampai 192.168.100.254, kemudian next lagi. Selanjutnya menentukan sertifikat SSL agar login hotspot kita support dengan situs HTTPS, namun di sini saya tidak memakai SSL certificate, jadi kita pilih none, kemudian klik next lagi untuk lanjut. Dapat dilihat pada gambarnya teman-teman. Kemudian apabila kita memiliki SMTP server khusus untuk jaringan hotspot kita, di sini boleh diisi dengan IP address komputer yang menjadi SMTP server. Dan apabila kita tidak memiliki SMTP server untuk hotspot, kita bisa abaikan atau cukup mengisi dengan 0.0.0.0, lalu tekan tombol next. Kemudian memasukkan DNS server ke dalam jaringan hotspot kita. Kita boleh mengisi dengan DNS server yang diberikan oleh ISP langganan kita, atau boleh juga kita isi dengan DNS publik dari Google seperti yang tertera pada gambar, kemudian next lagi. Selanjutnya kita tentukan nama domain lokal, DNS lokal. Kalau di Linux kita kenal dengan paket bank, yang mana nantinya setiap user atau klien akan memakai internet, maka setiap sistem hotspot akan mengarahkan ke halaman login. Nah, halaman login ini harus kita beri halaman nama domain lokal sesuai dengan format FQDN dengan benar. Apabila kita tidak membuat nama domain lokal, maka halaman login akan memakai URL nomor IP address dari interface Ether3, IP address pada interface yang kita pakai untuk layanan hotspot. Setelah itu, klik tombol next. Kemudian, kita buat user dan password untuk klien hotspot. Dalam contoh ini, ID demo, password demo. User yang akan kita pakai untuk mencoba jaringan hotspot kita dan masuk melalui login page. Klik next lagi. Kemudian akan tampil dialog box bahwa setup complete successfully. Ini pertanda sering hotspot. Kemudian akan tampil dialog box bahwa setup complete atau sukses. Ini pertanda setting hotspot di Mikrotik selesai. Nah, yang terakhir, kita uji hotspot yang telah kita setting pakai smartphone atau laptop. Kita koneksikan WiFi gadget ke AP hotspot, buka situs www.websitepraktis.com atau situs kesukaan kita atau kalian lainnya, dan akan tampil halaman login page. Untuk menguji coba, kita masukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Jika username dan password kita ketik sesuai dengan yang kita buat, maka berhasil masuk dan kita bisa berinternet ria melalui hotspot yang sudah kita buat tadi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.